Bro, banyak pria sebenarnya melewatkan satu hal penting dalam hidup mereka tanpa sadar. Mereka sering berpikir bahwa agar terlihat menarik di mata orang lain, mereka harus punya wajah yang tampan, pakaian yang keren, atau gaya percaya diri seperti yang sering terlihat di media sosial seperti Instagram. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada sesuatu yang jauh lebih sederhana tapi sangat kuat, yaitu cara kamu hadir di suatu tempat. Bayangkan begini, kamu datang ke sebuah ruangan, mungkin ke sekolah, ke kafe, atau ke tempat nongkrong bersama teman. Kamu masuk, duduk, berbicara sedikit, lalu pulang. Hari berikutnya kamu melakukan hal yang sama lagi. Semua terasa biasa saja, seolah tidak ada yang istimewa. Banyak pria hidup seperti itu setiap hari tanpa pernah berpikir bagaimana orang lain melihat mereka. Mereka merasa diri mereka biasa saja. Namun kadang ada momen kecil yang membuat mereka sedikit bingung. Misalnya tiba-tiba ada seseorang yang melihat ke arah mereka, ada seorang wanita yang sedikit memperhatikan mereka, atau suasana di ruangan terasa sedikit berubah ketika mereka ada di sana. Tapi karena tidak yakin, mereka langsung berpikir, mungkin cuma perasaanku saja. Padahal sebenarnya bisa jadi kamu jauh lebih menarik daripada yang kamu bayangkan. Masalahnya bukan karena daya tarik itu tidak ada. Masalahnya adalah kamu belum tahu bagaimana membaca tanda-tandanya dan belum tahu bagaimana menggunakan kehadiranmu dengan baik. Hari ini kita membicarakan hal itu, sesuatu yang disebut presence. Presence itu seperti bahasa diam, bahasa tanpa kata-kata, yang membuat orang lain merasakan sesuatu ketika kamu ada di dekat mereka. Misalnya tanda pertama adalah energimu bisa mengisi ruangan. Pernah tidak kamu masuk ke suatu tempat dan tiba-tiba merasa beberapa orang melihat ke arahmu? Bukan karena kamu berbicara keras, bukan karena pakaianmu aneh, tetapi hanya karena kamu ada di sana. Ada pria yang masuk ke ruangan lalu langsung seperti menghilang. Orang tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi ada juga pria yang datang dengan tenang, tidak berisik, tidak mencari perhatian, namun suasana terasa sedikit berubah. Orang mulai sadar bahwa dia ada di sana. Ini biasanya terjadi karena cara dia membawa dirinya. Gerakannya tenang, langkahnya santai, dan dia terlihat nyaman dengan dirinya sendiri. Hal sederhana seperti itu sebenarnya sangat mudah dirasakan oleh orang lain. Wanita bisa merasakannya, dan pria lain juga bisa menangkapnya. Reaksi mereka bisa berbeda-beda. Ada yang merasa hormat, ada juga yang sedikit defensif karena merasa ada seseorang yang punya kehadiran kuat di ruangan itu. Jika kamu pernah merasakan orang-orang sedikit lebih memperhatikan ketika kamu datang, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki dominasi yang tenang. Dominasi yang tidak perlu teriak, tidak perlu pamer, tetapi tetap terasa. Itu adalah aset yang sangat berharga bagi seorang pria. Tanda kedua adalah ketika seorang wanita menahan tatapan matanya kepadamu. Wanita biasanya sangat sadar kepada siapa mereka melihat. Jika kontak mata terjadi beberapa kali, hampir tidak pernah itu benar-benar kebetulan. Biasanya ada rasa penasaran di sana. Jika seseorang hanya melihat sebentar lalu langsung mengalihkan pandangannya, itu hal yang biasa. Tetapi jika dia melihat sedikit lebih lama, bahkan hanya 1 detik lebih lama, biasanya ada sesuatu yang sedang terjadi. Bisa jadi dia tertarik, atau mungkin dia hanya sedang menguji reaksimu. Seolah dia ingin tahu apakah kamu orang yang tenang atau orang yang gugup. Di saat seperti ini, cara kamu merespons sangat penting. Jika kamu langsung menunduk dengan cepat, energimu bisa terlihat turun. Tetapi jika kamu menatap terlalu lama, itu juga bisa terasa menekan bagi orang lain. Cara terbaik biasanya adalah menahan tatapan itu sebentar dengan tenang,
lalu mengalihkan pandangan secara santai. Banyak pria tidak sadar bahwa dengan cara sederhana seperti itu mereka sebenarnya sudah lulus ujian kecil. Menariknya lagi, ada juga wanita yang justru menghindari kontak mata karena merasa intensitasnya terlalu kuat. Tetapi apapun bentuk reaksinya, satu hal yang jelas adalah dia merespons kehadiranmu. Tanda ketiga adalah ketika orang mendengarkan saat kamu berbicara. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang ketika dia mulai berbicara, orang-orang di sekitarnya otomatis menjadi lebih diam dan mendengarkan. Bukan karena dia paling keras, dan bukan karena dia paling banyak bicara, tetapi karena cara dia menyampaikan kata-katanya terasa punya makna. Dia tidak terburu-buru ketika berbicara. Dia tidak panik mengisi keheningan hanya karena merasa canggung. Dia bisa berhenti sejenak, berpikir, lalu berbicara dengan tenang. Dan anehnya, ketika kata-kata itu keluar, orang lain justru semakin ingin mendengarkan. Mereka sedikit mendekat, mereka fokus pada apa yang dia katakan. Wanita sangat peka terhadap hal seperti ini. Jika kamu pernah melihat seorang wanita mendekat ketika kamu berbicara, lalu dia mulai bertanya atau mencoba menjaga percakapan tetap berjalan, itu biasanya bukan hanya karena dia sopan. Itu sering menjadi tanda bahwa dia tertarik. Yang menarik adalah seringkali bukan isi kata-katanya yang paling penting, tetapi bagaimana energi di balik kata-kata itu terasa. Tanda keempat adalah ketika orang menghargai ruangmu tanpa kamu harus meminta. Ini terlihat sederhana tetapi sebenarnya sangat kuat. Misalnya ketika kamu berjalan di tempat ramai dan orang-orang secara alami sedikit memberi jalan, atau ketika kamu duduk dan orang di sekitarmu secara tidak sadar menyesuaikan posisi mereka. Kamu tidak meminta ruang itu, kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang lain tetap menghormatinya. Hal seperti ini biasanya tidak terjadi tanpa alasan. Itu sering menjadi tanda bahwa kehadiranmu membawa rasa otoritas yang tenang. Cara kamu berdiri, berjalan, dan bersikap membuat orang lain secara refleks menghormati batasmu. Dalam dunia ketertarikan, otoritas seperti ini sering dianggap sebagai nilai yang tinggi. Tanda kelima adalah ketika wanita mencari alasan untuk berada lebih dekat denganmu. Biasanya wanita jarang datang langsung dan mengatakan, "Aku tertarik padamu." Cara mereka seringkali jauh lebih halus. Mereka bisa muncul di tempat yang sama beberapa kali, berjalan melewatimu lebih dari sekali, atau berdiri cukup dekat sehingga kamu bisa merasakan kehadiran mereka. Kadang mereka membetulkan rambut, melihat ponsel, atau bertanya sesuatu yang sebenarnya sangat kecil dan sederhana. Hal-hal seperti itu jarang terjadi tanpa alasan. Itu sering menjadi cara halus untuk mendekat tanpa terlihat terlalu jelas. Wanita yang tidak tertarik biasanya justru menjaga jarak. Tetapi wanita yang tertarik sering mencari cara agar berada lebih dekat. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Jika beberapa tanda ini terasa familiar tetapi hidupmu masih terasa ragu, mandek, atau tidak konsisten, mungkin masalahnya bukan karena kamu tidak menarik. Bisa jadi masalahnya adalah kamu belum memiliki gambaran yang jelas tentang siapa dirimu dan bagaimana kamu bergerak di dunia. Banyak pria memang tidak pernah diajari tentang hal yang disebut presence ini. Mereka lebih sering diajari untuk mengejar hasil, bukan membangun dasar yang kuat di dalam diri mereka. Padahal ketertarikan sering muncul justru ketika seseorang berhenti mengejar dan mulai merasa tenang dengan dirinya sendiri. Ketika kamu tahu arah hidupmu, tahu apa yang kamu lakukan, dan mengerti posisi dirimu secara mental, reaksi dari orang lain sering datang dengan sendirinya. Itulah mengapa ada konsep yang disebut inner frame. Inner frame bukan tentang trik cepat atau kalimat rayuan. Inner frame adalah cara membangun kerangka batin seorang pria agar dia bisa berdiri dengan kuat sebagai dirinya sendiri. Dengan begitu,
Ketertarikan dari orang lain bisa tumbuh secara alami tanpa paksaan, tanpa kehilangan jati diri, dan tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Jika kamu pernah merasa lelah karena selalu mencoba mendekati orang tetapi sering gagal, atau merasa bingung harus melangkah kemana, mungkin inilah saatnya mulai memahami dirimu sendiri lebih dalam. Karena pada akhirnya, pria yang paling menarik bukanlah pria yang paling keras berusaha, tetapi pria yang paling nyaman menjadi dirinya sendiri.